Pada saat ini, Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tiba-tiba memandang Kaisar Simei. Tanah terlarang Laut Mati dikabarkan telah ditinggalkan setelah pertempuran antara Dewa Hades dan Master kuat tertinggi dari Laut Kosmik, namun hal itu belum pernah dikonfirmasi. Apa yang terjadi sekarang menjadikan Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tiba-tiba terbangun. Apakah rumor legendaris ini benar? Jika tidak, bagaimana menjelaskan perpaduan samar Yang Jianqi pada leluhur Gargoyle, Molly, dan anak laki-laki di pilar formasi luar angkasa? Ini pasti tertinggal setelah mereka berhubungan dengan orang kuat itu selama bertahun-tahun di tanah terlarang Laut Mati. Dalam sekejap, nafas Kaisar Yama dari Istana ke-10 dan Kaisar Wu Yueming dari 5 gunung tiba-tiba menjadi cepat. Apakah Kaisar ini dalang di balik layar? Bukankah kalian berdua pandai memecahkan masalah? Di seberangnya, Kaisar Simei tampak tercengang. Harus dikatakan bahwa dia sedikit bingung sekarang. Oke, Simei, ternyata kamu yang mengatur semua ini. Ucap Kaisar Si Huang tiba-tiba meraung, pantas saja aku tidak bisa merasakan kekuatan tanda pada Immortal Silao dan yang lainnya, karena kamulah yang telah memblokirnya. Memang benar, dalam hal seni pesona, orang kuat mana di dunia bawah yang lebih baik darimu? Bisakah seseorang diam-diam memblokir persepsi jejakku? Tapi jika itu kamu yang menyebabkan masalah, semuanya masuk akal. Ucap Kaisar Si Huang tiba-tiba tampak terkejut. Kaisar Simei mengedipkan matanya. Meskipun tanda di benak Immortal Silao memang diblokir olehnya, dia benar-benar polos untuk mengatakan bahwa dialah dalang di baliknya. Simei, berhentilah menyembunyikannya. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu kami? Katakan padaku, apa yang ada di tanah terlarang Laut Mati? Apakah ada yang tersisa dari Lord Hades? Atau, dengan kata lain, apakah ada harta karun tertentu yang ditinggalkan orang kuat dari Laut Kosmik? Ucap Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming melangkah maju bersama-sama, dan tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan itu melonjak ke langit, membentuk badai mengerikan yang tak ada habisnya yang menyapu langit dan bumi dengan ganas. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bagaimana situasinya? Apakah kawasan terlarang Laut Mati sebenarnya ada hubungannya dengan Dewa Hades yang legendaris? Kaisar Si Huang juga terguncang, matanya menjadi berapi-api dan bersemangat. Kalian berdua, saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ucap Kaisar Simei terkekeh. Lagi pula dia harus mengulur waktu untuk Qin Chen, jadi tidak masalah jika dia menundanya sebentar. Kamu tidak tahu. Kaisar Simei, berhentilah berdalih. Apakah menurutmu berdalih masih bermakna di depan Kaisar ini? Ucap Kaisar Yama matanya bersinar, dan setelah dia selesai berbicara, sosoknya bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Saat berikutnya, sosok Kaisar Yama tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Simei, dan dia meraihnya dengan ganas. Namun, sebelum telapak tangannya dapat menangkap Kaisar Simei, sosok lain tiba-tiba muncul, dia meninju Kaisar Yama dengan satu pukulan. Kaisar Yama terkejut dan buru-buru melancarkan serangan balik. Mendengar suara gemuruh, kedua serangan itu bertabrakan seketika, menciptakan dampak yang mengerikan. Dalam raungan yang keras, keduanya mundur ribuan meter, dan segera kekosongan di belakang mereka runtuh dan membentuk dua lubang hitam yang menakutkan. Dan setelah sosok yang muncul kemudian memblokir pukulan Kaisar Yama, dia nyaris tidak ragu-ragu, bergoyang, dan segera meraih Kaisar Simei dengan telapak tangannya. Wu Yueming, apa yang kamu lakukan? Ucap Kaisar Yama menstabilkan sosoknya dan berteriak dengan marah. Orang yang mengambil tindakan sebelumnya sebenarnya adalah Wu Yueming, Kaisar dunia bawah 5 gunung. Kaisar Yama, Kaisar Simei ini milikku. Ucap Kaisar Wu Yueming mencibir, merentangkan jari-jarinya, dan menembakkan pelangi ilahi yang mencapai langit. Telapak tangan yang besar sepertinya mampu menampung gunung dan sungai, membentuk pusaran yang menakutkan, yang secara langsung ingin membawa Kaisar Simei ke ruang ini. Jangan pernah berpikir untuk mengambil Kaisar Simei dariku. Ucap Kaisar Yama dari Istana ke-10 berteriak dengan marah, dan dengan keras, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang, lalu kabut hitam menembus kehampaan dan menembus kemana-mana, muncul di depan telapak tangan Kaisar Wu Yueming dalam sekejap, mengembun menjadi bentuk, dan meninju tangan besar Kaisar Wu Yueming. Kekuatan besar dari tinju berubah menjadi sungai panjang kematian dan api penyucian. Di sungai panjang, ada energi hantu yang tak ada habisnya naik, dan suara hantu menangis dan melolong terdengar.
Sungai kematian yang luas bertabrakan dengan ruang tangan besar Kaisar Wu Yueming. Kedua kekuatan menakutkan itu bertabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut yang menakjubkan melanda. Semua orang mundur dengan gila-gilaan di bawah gelombang kejut, dan banyak orang memuntahkan seteguk darah di tempat. Tidak, teriak seseorang berhenti dan tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya diselimuti aura kematian. Dia menundukkan kepalanya dengan ngeri dan melihat bahwa tubuhnya terkorosi sedikit demi sedikit di bawah aura kematian. Tidak peduli bagaimana cara mengaktifkan asal, tidak ada yang dapat menghentikan invasi energi kematian. Dia akhirnya menjadi abu dan dimusnahkan di tengah jeritan nyaring, dan jiwanya hancur di tempat. Kaisar Yama, kamu berani menghentikanku. Ucap Kaisar Wu Yueming menstabilkan sosoknya, matanya suram, dan dia memancarkan cahaya dingin. Kenapa? Apa hanya kamu yang diperbolehkan menyerangku, tapi aku tidak diperbolehkan melawan? Ucap Kaisar Yama berkata dengan dingin. Kedua hantu itu saling berhadapan dalam kehampaan, membentuk tabrakan energi yang mengerikan, menimbulkan medan magnet yang tak terlihat. Oke, karena kamu bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan membunuhmu. Ucap Kaisar Yama berteriak dengan marah, dan tiba-tiba, sosoknya berubah menjadi bayangan yang memenuhi langit, menuju Kaisar Wu Yueming. Terserah kamu, ucap Kaisar Wu Yueming juga mencibir. Ada gunung di sekujur tubuhnya. Dia seperti Raja Dewa kuno. Dia melangkah keluar dan meninju, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan semua orang berubah warna dan mundur dengan gila-gilaan. Di pilar ilahi luar angkasa, hati Qin Chen tergerak ketika dia melihat ini. Ini adalah kesempatan bagus. Baik Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming jelas menganggap Kaisar Simei sebagai milik mereka, dan tidak ada yang mau menyerah. Mengambil kesempatan ini, Qin Chen dengan cepat menyempurnakan pilar formasi yang tersisa. 71, 72, satu demi satu, pilar formasi dengan cepat jatuh ke dalam kendali Qin Chen. Adapun dunia luar, guncangan mengerikan terus melanda Laut Mati. Tiba-tiba, seluruh Laut Mati sepertinya hancur. Raja Hantu Hakim, leluhur Asura dan yang lainnya semuanya berubah warna dan buru-buru mundur. Terlebih lagi, hantaman menakutkan terus menghantam formasi 4 jiwa gajah di kejauhan, menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat. Cahaya susunan di atas berkedip-kedip, cahaya rune beredar, dan terdengar suara berderak yang keras. Di bawah aura yang menakutkan, tubuh leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya yang mengendalikan formasi jiwa ilahi 4 gajah terguncang dengan keras, dan seteguk darah hantu segera muncrat. Ekspresi mereka lesu dan ketakutan. 4 kaisar besar begitu kuat sehingga mereka hampir mengalahkan formasi jiwa ilahi 4 gajah setelah pertarungan. Mengambil kesempatan ini, Kaisar Si Huang, yang terjebak dalam formasi, tampak bahagia. Dia buru-buru mengambil tindakan, dan energi batu di langit langsung berubah menjadi batu hitam kuno, menghantam formasi, mencoba melarikan diri. Dengan serangan gila Kaisar Si Huang di dalam dan setelah serangan Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming di luar, leluhur hantu gargoyle dan lainnya tiba-tiba kehilangan kendali atas formasi dan mulai bergetar. Melihat ini, Kaisar Simei mengerutkan kening dan meraung, jika ini terus berlanjut, leluhur gargoyle pasti akan mati. Setelah menerima perintah dari Kaisar Simei, leluhur gargoyle mengambil kembali 4 harta Kaisar Semu. Dengan keras, saat mereka mundur dari formasi, gelombang kejut yang mengerikan menghantam mereka, berdampak pada mereka seperti selembar kertas yang terbang terbalik, penuh bekas luka, dan dengan panik, leluhur gargoyle buru-buru mundur ke belakang. Molly juga buru-buru mundur di antara kerumunan. Hahaha, Kaisar ini akhirnya keluar dari masalah. Kalian semua akan mati. Kehilangan kendali formasi jiwa ilahi 4 gajah, proyeksi Kaisar Si Huang tiba-tiba naik ke langit dan meraung ke atas. Si Huang, kamu berurusan dengan Si Mei. Hentikan dia mengambil tindakan. Pada saat ini, suara Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama tiba-tiba terdengar di benak Kaisar Si Huang. Kaisar Si Huang terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, bunuh. Dengan teriakan keras, Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming yang sedang bertarung tiba-tiba berteriak dengan marah. Keduanya tiba-tiba berhenti, mata mereka dingin dan tegas, dan mereka tiba-tiba meraih Qin Chen di formasi langit terlarang Jiuming seperti kilat. Dua telapak tangan besar seperti tirai langit, menutupi langit,
dan langsung muncul di atas kepala Qin Chen, menghancurkannya dengan kekuatan. Apa? Gumam Suradauzu dan lainnya yang mundur ke kejauhan tiba-tiba tercengang, termasuk Molly dan yang lainnya. Bukankah Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming saling bertarung? Mengapa mereka tiba-tiba bergabung? Dan targetnya bukan melawan Kaisar Simei, tapi Qin Chen dalam formasi. Apa yang terjadi? Simei, orang ini adalah inti pelarianmu bukan? Karena hanya jika dia mengendalikan formasi langit terlarang 9 meter, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Kamu hanya muncul untuk melindunginya. Apa kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu? Ucap Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tampak galak. Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming bukanlah orang bodoh. Mereka sebenarnya telah melihat sejak awal bahwa alasan mengapa Kaisar Simei muncul adalah untuk melindungi Qin Chen yang sedang menyempurnakan formasi langit terlarang 9 meter. Bagaimanapun, Laut Mati kini diselimuti oleh formasi langit terlarang 9 meter. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Simei, dia tidak bisa lepas dari blokade formasi langit terlarang 9 meter. Tapi begitu formasi langit terlarang 9 meter dikendalikan oleh anak laki-laki dalam formasi tersebut, itu akan menjadi masalah. Kaisar Simei dapat dengan mudah melarikan diri dari tempat ini, dan keduanya hanyalah 2 proyeksi. Jika Kaisar Simei melarikan diri, dunia bawah sangat luas, dan mereka akan sulit untuk mencarinya. Jadi keduanya bertarung satu sama lain sebelumnya, semuanya untuk melumpuhkan Kaisar Simei. Bahkan, untuk mencegah agar tidak dihadang oleh Kaisar Simei, ketika keduanya bertarung, mereka dengan sengaja menyebabkan akibat yang tak ada habisnya untuk menyerang formasi jiwa ilahi 4 gajah, memaksa leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya untuk menarik formasi dan melepaskan Kaisar Si Huang. Dengan Kaisar Si Huang menghentikan Kaisar Simei, tidak ada yang bisa menghentikan mereka membunuh anak itu. Dan selama anak laki-laki dalam formasi itu terbunuh, tidak peduli bagaimana Kaisar Simei mencoba, dia pada akhirnya akan terjebak di Laut Mati dan menjadi kura-kura di dalam toples. Hahaha, nak, matilah. Ucap Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tampak ganas, dan serangan mengerikan tiba-tiba datang ke kepala Qin Chen, melenyapkan segalanya dengan paksa. Tidak baik, gumam Kaisar Simei terkejut dan marah saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming akan begitu berbahaya dan benar-benar menyerang tuannya secara diam-diam. Bagaimana keempat Kaisar Agung bisa begitu tercela? Dalam keterkejutan dan kemarahan, Kaisar Simei buru-buru bergegas menuju formasi. Dengan tabrakan, aura menawan yang tak terlihat berubah menjadi kekuatan asli dan dengan cepat membungkus mereka berdua. Kaisar Si Huang, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera menghentikannya? Melihat ini, Kaisar Yama berteriak dengan marah. Tanpa instruksi apapun darinya, Kaisar Si Huang sudah pulih dari linglungnya. Tiba-tiba dia muncul di depan Kaisar Simei dan meninju Kaisar Simei dengan keras. Hahaha, Kaisar Simei, izinkan aku datang dan menemuimu. Ucap Kaisar Si Huang tertawa terbahak-bahak, tinjunya kuat dan tak terkalahkan. Cepat, akurat, dan kejam. Pukulannya sangat mengejutkan, dan terdengar suara gemuruh yang mengejutkan di seluruh Laut Mati. Aura batu yang sangat besar membubung ke langit, seolah-olah tersapu dari zaman kuno, dan tidak bisa dihancurkan, menghalangi Kaisar Simei. Sial, keluar, ucap Kaisar Simei meraung marah, merasa takut dan marah di dalam hatinya, matanya sedingin es yang telah membeku selama ribuan tahun. Ketika tubuhnya yang berkelok-kelok diguncang, kekuatan Kaisar yang tak terlihat berkumpul dan berubah menjadi sungai yang panjang, menghantam kekuatan tinju Kaisar Si Huang dengan keras, terdengar ledakan dan suara pecahan batu terdengar samar-samar di kehampaan. Saat berikutnya, bayangan tinju mengerikan yang dibentuk oleh Kaisar Si Huang langsung hancur berkeping-keping dan meledak. Ekspresi Kaisar Si Huang berubah drastis, dan aura Kaisar yang mengerikan menerpa dirinya. Seluruh tubuhnya seketika terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dan akhirnya ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Retakan muncul di tubuh Kaisar Si Huang, dan dengan keras, kekosongan di belakangnya hancur, membentuk turbulensi spasial yang mengerikan. Namun, Kaisar Simei juga mengalami stagnasi karena halangan Kaisar Si Huang. Dalam pertarungan antara orang kuat, sedikit perbedaan dapat membuat perbedaan ribuan mil. Bahkan dalam jeda sesaat ini, serangan Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming telah menyentuh tubuh Qin Chen. Meskipun Kaisar Simei budidaya setinggi langit,
sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Ini sudah berakhir. Tak jauh dari situ, keputusasaan muncul di hati Molly. Iblis Qin ini, bisa dikalahkan sekarang. Ketika Kaisar Simei muncul sebelumnya, Molly sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan memiliki kaisar yang kuat di sampingnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming, yang merupakan 4 kaisar besar, bukanlah orang yang suka bertele-tele. Mereka justru membangun jalan papan secara diam-diam, yang tiba-tiba menghancurkan kelemahan Molly dan kelompoknya. Ini sudah berakhir. Setelah Qin Chen jatuh, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang dapat mengendalikan formasi langit terlarang Jiuming. Kaisar Yama dan yang lainnya akan memiliki cukup waktu untuk menangani mereka secara perlahan satu persatu. Harus menemukan cara untuk melarikan diri. Gumam Molly tampak cemas, matanya melihat sekeliling, dan dia sudah memiliki ide untuk melarikan diri. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tampak ganas, dan sambil tertawa keras, mereka dengan kasar menutupi Qin Chen dengan telapak tangan. Kekuatan ilahi Kaisar Agung yang tak ada habisnya menyapu, memusnahkan segalanya. Kekuatan penghancur yang kejam itu seperti lautan luas, langsung menyapu Qin Chen di pilar luar angkasa ilahi, menelannya sepenuhnya. Kaisar Simei, lihat bagaimana kamu masih melarikan diri sekarang. Ucap Kaisar Yama berbalik, tidak peduli untuk melihat hasilnya, dengan senyum percaya diri di bibirnya. Kaisar Simei menutup telinga terhadap hal itu, tetapi tampak terkejut dan marah, menatap lokasi pilar formasi ruang, dengan cemas di dalam hatinya. Dia tahu kekuatan Qin Chen dengan sangat baik. Meskipun dia kuat, dia hanyalah seorang kaisar semu. Bagaimana dia bisa menahan serangan Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming? Sekalipun Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming hanyalah proyeksi, kekuatan mereka melampaui apa yang dapat dibayangkan kebanyakan orang. Leluhur Gargoyle dan yang lainnya juga bingung. Melihat ekspresi putus asa Kaisar Simei dan yang lainnya, Dao Zusura dan yang lainnya tiba-tiba merasa tenang dan sangat bahagia, tuanku layak menjadi pemimpin, dan mereka mengendalikan situasi dengan mudah. Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming juga mencibir di bibir mereka, dan mereka mengambil satu langkah ke depan, siap untuk berbicara. Tiba-tiba, 4 Kaisar Agung memang layak atas reputasi mereka. Tuan muda ini hampir terpesona oleh pukulan ini. Sebuah suara perlahan terdengar dari belakang mereka. Suaranya tidak keras, tapi seperti guntur, membuat semua orang yang hadir berdiri dengan ngeri. Mereka semua memandang pilar ilahi luar angkasa di depan mereka dengan kaget. Di pilar ruang ilahi, aura kaisar yang melonjak perlahan menghilang, dan sesosok perlahan muncul. Itu adalah Qin Chen yang sebelumnya berada di pilar ruang ilahi dan seharusnya dimusnahkan menjadi ketiadaan. Pada saat ini, dia mengambang di sana secara utuh, dikelilingi oleh cahaya ilahi yang luas dari angkasa, seperti lukisan dinding yang tertanam di kehampaan, sempurna dan tiada taraf. Kamu, ucap Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming, pupilnya menyusut dan menatap Qin Chen. Setelah melihat aura luar angkasa di Qin Chen, mereka berdua terkejut. Apakah formasi udara terlarang menyatu? Sedikit keterkejutan langsung muncul dari hati mereka berdua. Pada saat ini, Qin Chen sebenarnya terintegrasi sempurna dengan formasi langit terlarang Jiuming di depannya. Meskipun serangan mereka sebelumnya jatuh pada Qin Chen, mereka terlipat ke dalam lapisan ruang, dan sebagian besar kekuatannya hilang. Setelah diserap oleh formasi, hanya sebagian kecil dari kekuatan yang jatuh pada Qin Chen, sehingga lawan bisa aman dan sehat. Bagaimana orang ini melakukannya? Mungkinkah kamu telah menguasai formasi langit terlarang 9 meter? Ucap Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tampak tidak percaya. Dengan tingkat kultivasi anak di depannya saat ini, hanya ada satu kemungkinan untuk mencapai formasi fusi tubuh yang sempurna, yaitu pihak lain telah sepenuhnya mengendalikan formasi langit terlarang Jiuming. Ya, itu benar, berkat akting kalian berdua tadi, saya punya cukup waktu untuk menyempurnakan formasi. Saya harus mengatakan bahwa penampilan kalian berdua sangat luar biasa. Ucap Qin Chen tersenyum dan langsung bertepuk tangan. Semua orang tercengang. Ini hanyalah ejekan telanjang terhadap Kaisar Yama dari Istana ke-10 dan Kaisar Wu Yueming dari 5 gunung. Tidak mungkin, kamu hanyalah seorang kaisar semu. Formasi 9 langit terlarang dunia bawah adalah formasi dunia bawah setingkat kaisar. Bagaimana kamu bisa mengendalikannya sepenuhnya? Ucap Kaisar Yama memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia menatap Qin Chen.
Setelah merasakan kekuatan ruang pada Qin Chen, pupilnya tiba-tiba menyusut, itu adalah kekuatan ruang. Apakah kamu memiliki harta luar angkasa di tubuhmu? Ya, jika tidak demikian, bagaimana kamu bisa mengendalikan formasi langit terlarang 9 meter ini dengan tingkat kultivasimu? Secercah keserakahan tiba-tiba muncul dari mata Kaisar Yama. Seberapa kuatkah harta karun ini yang memungkinkan Kaisar Semu mengendalikan formasi langit terlarang 9 meter? Bahkan dengan namanya sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung, hal itu belum pernah terdengar. Benda ini jelas merupakan harta berharga yang diperoleh dari Laut Mati. Matilah untukku, ucap Kaisar Yama meraung dengan marah, dan memukul Qin Chen dengan telapak tangannya lagi. Kamu hanyalah seorang Kaisar Semu, bahkan jika kamu dapat melebur ke dalam kehampaan, jadi kenapa? Aku ingin melihat, kemampuan apa yang kamu miliki berani melawanku. Itu tergantung bagaimana kamu bersembunyi. Ketika telapak tangan Kaisar Yama jatuh, aura hantu tiba-tiba muncul di dunia, dan istana dunia bawah yang megah muncul samar-samar di kehampaan. Istana ini sangat megah dan gelap gulita, seolah-olah tidak ada di dunia ini. Begitu muncul, ia memancarkan kekuatan yang membuat semua orang tercekik. Berdiri di langit yang luas, membuat orang merasa seperti sedang melihat ke atas. Di bawah aula ini, setiap orang merasa bahwa hidup dan mati setiap orang dikendalikan oleh aula ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat melampaui dunia ini. Ini, harta karun tertinggi Lord Yama dari 10 istana, Istana 10 Hades. Bukankah ini harta karun Kaisar Dunia Bawah? Dikabarkan bahwa ia lahir dengan terbukanya Dunia Bawah. Lord Yama di depan kita hanyalah proyeksi. Bagaimana ia bisa membawa 10 istana Hades? Tidak. Ini bukanlah istana 10 Hades yang sebenarnya. Ini hanyalah hantu yang diubah oleh Lord Yama dengan kekuatan magis tertingginya. Sungguh luar biasa. Lihat, serangan Lord Yama meledak langsung ke dimensi spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika orang ini melebur ke dalam kehampaan, tidak ada cara untuk menghindarinya sama sekali. Melihat penampakan aula megah ini, semua orang kaget dan bicara satu demi satu. 10 istana Hades. Gumam Kaisar Simei juga mengecilkan pupilnya. Ini adalah harta karun tertinggi di dunia bawah, dan juga merupakan fondasi bagi Kaisar Yama dari 10 istana untuk mendapatkan pijakan di 4 Kaisar Agung. Dia melihat istana megah, tiba-tiba melesat ke dalam kehampaan, di ratusan juta dimensi ruang di sekitar Qin Chen berada dalam raungan keras. Istana seperti itu muncul, bahkan jika Qin Chen melarikan diri ke kedalaman ruang, tidak ada cara untuk menghindari serangan ini. Kehidupan masa lalu dan masa kini semuanya terselubung dalam serangan istana 10 Hades ini. Dalam kehampaan dimensi tak berujung, mata Qin Chen menyipit. Prototipe harta karun ini saja bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kaisar seperti Kaisar Simei. Sayangnya dibandingkan dengan harta karun, saya tidak pernah takut pada siapapun. Dewa kecil, ucap Qin Chen tiba-tiba berteriak, bantu aku. Saat Qin Chen selesai berbicara, bayangan pedang yang mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen. Ini adalah pedang dewa kuno. Pedang ini memiliki pola yang rumit dan aneh di sekujur tubuhnya, dan memiliki aura yang membuat jantung berdebar-debar. Saat pedang dewa kuno ini muncul, ribuan aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Di bawah pengawasan semua orang, energi pedang Qin Chen melonjak ke seluruh langit, menyatu menjadi sungai energi pedang yang besar. Energi pedang berkabut merobek kehampaan dan menebas keras istana 10 Hades di atas kepalanya. Sungguh konyol bahwa Kaisar Semu tidak ingin melarikan diri saat ini, tetapi dia sebenarnya ingin melawan. Ucap Kaisar Yama langsung marah dengan tindakan Qin Chen. Di matanya, seorang Kaisar Semu itu seperti semut. Tapi sekarang dia tidak hanya tidak takut dengan serangannya sendiri, tetapi dia juga berani melawan. Bagaimana hal ini dapat ditoleransi? Dengan raungan, tubuh Kaisar Yama bergetar, dan aura kematian melonjak ke langit dalam sekejap. Istana Hades ke-10 mekar dengan kekuatan tak berujung, dan bertabrakan dengan pedang pembunuh terbalik yang ditampilkan oleh Qin Chen. Energi pedang melonjak ke langit, niat membunuh yang tak ada habisnya mendidih, dua bayangan menjulang yang mengerikan bertabrakan, dan ledakan dahsyat terdengar. Kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan terkoyak seperti kertas dalam suara ratapan yang keras. Ruang itu melonjak, dan kekosongan di sekitarnya bergejolak dengan keras seperti air mendidih. Pada saat yang sama,
Aura luar angkasa yang meresap membawa badai energi kematian yang besar, melewati tubuh Qin Chen dalam sekejap. Badai energi kematian yang mengerikan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan langsung menghempaskan Qin Chen. Ketika dia berhenti, terdengar bunyi klik, dan retakan halus muncul di tubuh Qin Chen. Sangat tajam, gumam Qin Chen melihat retakan di tubuhnya dan diam-diam kagum. Tentu saja, dia belum menggabungkan jantung ruang angkasa sekarang, karena harga untuk menanggung jantung ruang angkasa terlalu mahal. Setelah Qin Chen mengendalikan semua formasi besar, dia telah mengembalikan jantung ruang angkasa ke dunia kekacauan. Tetapi bahkan tanpa perpaduan jantung ruang, kendali Qin Chen atas kekuatan ruang telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat mengerikan setelah mengendalikan formasi langit terlarang Jiuming. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih tidak akan mampu bertahan dari serangan Kaisar Yama tanpa cedera. Aku masih terlalu lemah. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika ekspresi ketidakpuasannya terlihat di mata Kaisar Yama, dia merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Pukulan dari Istana 10 Hades yang aku ubah gagal membunuh anak di depanku. Tidak ada alasan untuk ini. Bunuh. Sambil mengaum, Kaisar Yama datang untuk menyerangnya lagi. Matanya tertuju pada pedang pembunuh terbalik di tangan Qin Chen, menunjukkan keserakahan yang tak ada habisnya. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen, seorang kaisar semu, dapat menahan serangannya. Alasan mengapa pihak lain bisa melakukan ini adalah pasti karena pedang tajam di tangannya. Pedang ini milikku. Matilah. Raungan yang menembus langit dan bumi bergema, dan aura mengerikan Kaisar Agung tiba-tiba melonjak di tubuh Kaisar Yama. Dengan keras, dia mengangkat tangan raksasanya dan menggunakan kekuatan Istana 10 Hades untuk menekannya. Pada saat yang sama, tangan besarnya diarahkan ke arah Qin Chen dan menangkap pedang ilahi pembunuh terbalik di depannya. Dalam sekejap, telapak tangan menjulang tinggi yang mengerikan muncul di atas langit, seolah bisa meledak selamanya. Hahaha, bagus sekali, ucap Qin Chen tertawa keras. Setelah bergabung dengan formasi langit terlarang 9 meter, dia tidak dapat menemukan lawan untuk memverifikasi pencapaian spasialnya. Pada saat ini, ketika dia melihat Kaisar Yama datang untuk membunuhnya, kegembiraan di hatinya lebih besar dari rasa takutnya. Mata Qin Chen bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuhnya bergoyang, dan dia benar-benar dikombinasikan dengan pedang ilahi pembunuh terbalik, dan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Energi pedang hitam melonjak ke langit. Di bawah perpaduan niat membunuh Qin Chen yang tak ada habisnya, seluruh laut mati di bawah mulai mendidih. Air laut mati yang bergulung naik ke langit, membentuk tsunami dahsyat di dunia. Dewa kecil, kamu dan aku bergabung untuk melihat apa yang mampu dilakukan oleh Kaisar Yama dari Istana 10 Hades. Ucap Qin Chen tertawa keras melalui transmisi suara. Tuan, lihat aku. Dewa kecil itu berbicara dengan penuh semangat, berdengung, tubuh pedang bergetar, dan niat membunuh yang tak ada habisnya tercurah seperti lautan luas, bertabrakan dengan hantu Istana 10 Hades dan tangan raksasa Kaisar Yama yang tak tertandingi. Dengan keras, pada saat ini, menghadapi penindasan Kaisar Yama, Qin Chen seperti seorang musafir yang sendirian, menghadapi keberadaan paling gelap di dunia, dengan tangan kosong dan tanpa rasa takut, dan menghadapi kesulitan secara langsung. Di belakangnya, sepertinya ada sosok menjulang tak berujung yang menjulang ke langit, menopang seluruh dunia, menopang langit, menopang reinkarnasi zaman, dan menopang zaman alam semesta. Raungan yang mengerikan bergema di seluruh dunia. Ketika energi pedang Qin Chen bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar Yama, ledakan dan raungan yang menghancurkan langit meletus dalam sekejap, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu menahan kekuatan ini, muncrat darah satu persatu, dan mundur dengan ngeri. Nafas kematian yang mengerikan membubung ke langit, bertabrakan dengan ganas. Segera setelah itu, semburan suara pecah terdengar. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa tubuh Qin Chen bertahan di bawah tekanan mengerikan dari Kaisar Yama. Tidak peduli seberapa besar energi kematian di tubuh lawan. Dihancurkan, tapi tubuh Qin Chen selalu kokoh seperti batu, dan dia bertahan di tengah angin kencang dan ombak. Apa? Gumam Kaisar Yama terlihat sangat marah. Dia tidak lagi menahan diri, tapi dia tetap tidak bisa membunuh lawannya. Tidak mungkin, keterampilan magis kaisar ini adalah yang tertinggi. Kamu hanya seorang kaisar semu, bagaimana kamu bisa menolaknya? Ucap Kaisar Yama meraung dengan marah, dia bingung dan bingung.
Kesenjangan antara Kaisar Agung dan Kaisar Semu sangat besar, belum lagi dia bukanlah Kaisar Agung biasa, melainkan salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Dengan kekuatan tertingginya, bahkan hanya sebuah proyeksi saja yang bisa menekan Kaisar biasa. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Semu. Apakah Anda bercanda dengan dunia bawah? Di kejauhan, ketika orang lain melihat pemandangan ini, pupil mereka juga menunjukkan rasa ngeri. Kaisar Wu Yueming yang sebelumnya diam tiba-tiba bergerak. Memanfaatkan momen ketika Qin Chen dan Kaisar Yama sedang saling berhadapan, dia mengambil langkah maju, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan hendak menangkap pedang surgawi dengan cengkeraman yang kuat. Telapak tangan besar menyapu kehampaan. Matanya berkedip, dan dia bisa melihat sekilas bahwa alasan terbesar mengapa Qin Chen mampu memblokir serangan Kaisar Yama adalah karena pedang kuno aneh di tangannya. Pedang ini mengandung niat membunuh yang tiada habisnya, ketika meledak justru membangkitkan niat membunuh di seluruh Laut Mati, pasti menjadi harta berharga di kawasan terlarang Laut Mati. Namun, begitu tubuhnya bergerak, tiba-tiba sesosok hantu tak kasat mata muncul, bergegas menuju asal tubuhnya dengan aura menawan yang tak terbatas. Itu Kaisar Simei. Wu Yue, lawanmu adalah aku. Ucap Kaisar Simei berteriak dengan keras, dengan cahaya menawan bermekaran di matanya, dan aura Kaisar yang mengerikan melesat ke arah Kaisar Wu Yueming seperti sambaran petir. Brengsek, gumam Kaisar Wu Yueming meraung dengan marah. Pada saat kritis, dia hanya bisa menarik diri untuk memblokirnya. Tangan besar yang awalnya meraih pedang ilahi pembunuh terbalik dengan paksa membanting rantai untuk menahannya. Kaisar Wu Yueming mundur dengan keras, tubuhnya yang menonjol gemetar, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin. Yang disebut proyeksi Kaisar Agung adalah tubuh yang diringkas dari asal-usul Kaisar Agung, yang berisi sebagian dari kekuatan Kaisar, dan intinya adalah asal-usul Kaisar Agung di dalam proyeksi. Baru saja, di bawah serangan Kaisar Simei, asal-usul Kaisar Wu Yueming terguncang. Jika dia tidak melawan tepat waktu, begitu sumbernya dilukai oleh Kaisar Simei, proyeksinya akan langsung runtuh. Hehehe, Kaisar Wu Yueming, sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung, akan terlalu berlebihan jika menyerang Kaisar Semu secara diam-diam bukan? Ucap Kaisar Simei terkekeh, dengan ekspresi sarkastik di bibirnya. Tubuhnya bergerak dengan cepat, dan tanpa memberi kesempatan kepada Kaisar Wu Yueming untuk bersantai, dia sudah menyerang lagi. Kedua sosok itu langsung bertarung bersama. Melihat medan perang yang kacau, semua orang tercengang. Mereka mengira proyeksi 4 Kaisar Agung akan datang dan pertempuran akan diselesaikan dalam hitungan menit. Siapa yang menyangka akan berubah menjadi kekacauan seperti itu? Apa yang harus saya lakukan? Di sudut jauh, Mo Li linglung karena dia menyadari bahwa dia diabaikan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Qin Chen, Kaisar Simei dan 4 Kaisar Agung, tetapi tidak ada yang peduli dengan situasi di sini. Pada saat ini, ada juga seseorang di antara kerumunan yang diam-diam memperhatikan medan perang, itu adalah Kaisar Si Huang. Matanya berkedip, dan dia terbang dengan tenang menuju lokasi Qin Chen. Matanya tertuju pada pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen. Pada saat dia hendak mendekat, dia tiba-tiba bangkit dan menyerang. Kaisar Si Huang tampak galak, dan tangan besarnya dengan panik meraih pedang pembunuh terbalik di tangan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen menggunakan pedangnya yang tajam untuk menghadapi Istana 10 Hades. Mereka saling menyerang dengan keras dan tidak dapat mengelak. Dia hanya bisa membiarkan tangan besar Kaisar Si Huang meraih pedang pembunuh terbalik secara langsung. Hahaha, harta ini milikku. Ucap Kaisar Si Huang tertawa keras, dan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menjerit melengking, aduh. Dia meraih pedang ilahi pembunuh terbalik seolah-olah dia telah meraih batang besi panas membara dengan tangan kosong, sengatan tajam langsung mengalir ke asal-usul Kaisar di tubuhnya di sepanjang tangannya, dan Kaisar Si Huang tiba-tiba berteriak. Dengan suara keras, dia menghantam Laut Mati di bawah. Tangan kanannya ditembus oleh niat membunuh yang mengerikan dari pedang ilahi pembunuh terbalik, dan penuh dengan lubang, seperti jam pasir. Saat Kaisar Si Huang jatuh ke Laut Mati, dengan suara gemuruh, leluhur gargoyle dan lainnya berubah menjadi 4 aliran cahaya dan segera bergegas ke Laut Mati. Di saat yang sama, teriakan keras tiba-tiba muncul di benak Mo Li. Mo Li segera menyelinap ke Laut Mati dan bekerja sama dengan leluhur gargoyle untuk membunuh Kaisar Si Huang. Itu adalah Qin Chen. Brengsek, kamu ingin aku membunuh Kaisar.
Tubuh Molly gemetar, bukankah iblis Qin ini terlalu memikirkan dirinya sendiri? Tetapi ketika dia melirik leluhur Asura yang mengelilinginya, dia tidak bisa menahan gemetar. Lupakan saja, sepertinya lebih berbahaya tinggal di sini. Molly bergegas ke Laut Mati.